Shalom, shalom. Bagi Anda saudara-saudara orang asli Papua, dimanapun Anda berada, yang ada di pulau-pulau di sebelah utara Kepulauan Papua, sebelah barat, selatan, dan timur, yang berada di tanah besar di atas negeri lukisan tangan Tuhan Papua, dimanapun Anda berada, haleluya. Kami menyapa Anda di dalam firman Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Pagi ini tanggal 30 Desember tahun 2025. Salam dari Bapak Yeshua HaMashiach Adonai, Raja Semesta Alam, Raja orang Papua. Kepada Anda yang tersebar di seluruh tanah Papua, bahkan orang-orang asli Papua yang sedang mengenyam pendidikan di berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia, juga bagi kaum orang Papua yang sedang suaka politik di berbagai negara di bumi ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kami beritakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan langsung dari tempat tanah tumpah darah Yeshua, tempat Yeshua disalibkan, bangkit dan hidup naik ke surga dan akan kembali ke bumi, yaitu dari tempat raih matahari, tempat bayi Yeshua dilahirkan. Pada saat ini kami beritakan kembali satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini, haleluya, beritakan kebenaran firman Tuhan sekaligus lawatan Tuhan yang sedang Tuhan melawat Papua dengan tema kemuliaan Tuhan. Lihat, kemuliaan Tuhan sudah mulai terbit di atas tanah Papua. Maka saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk menjadi dasar firman Tuhan yang akan diberitakan firman Tuhan melalui logos lang rema. Mazmur 24, judulnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Elohim. Dia layan akan menerima berkat dari Adonai dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Adonai, jaya dalam perkasa. Adonai, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta Elohim, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum saya menguraikan tentang apa itu firman Tuhan yang baru kita bacakan, yaitu maka saya akan bersaksi apa yang sedang kami doakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini. Haleluya. Bahwa sesuai dengan Mazmur Wahyu 22 ayat 16. Dan aku Yahoshua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Saudara-saudara terkasih, sebelum beberapa ayat ini saya mau sampaikan atau menguraikan, memberitahukan, kami akan bersaksi terlebih dahulu. Jadi kemuliaan Tuhan itu terbit di atas Papua itu setelah ada 6 pintu yang berabad-abad lamanya menutupi surga itu, surga Firdaus, surga Papua itu, yaitu 6 pintu tersebut. Saya akan bersaksi bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu itu. Pintu-pintu itu dibuka kembali
Dan apa yang menutupi pintu-pintu itu? Pintu-pintu surga atau pintu-pintu berkat yang tersembunyi, pintu-pintu berabad yang berabad-abad lamanya tertutup itu ditutup oleh dosa dan dibuka oleh Roh Kudus, dibuka oleh firman Tuhan, dibuka oleh darah Yesus. Haleluya. Baik, saya akan bersaksi terlebih dahulu. Haleluya. Papua adalah sebidang tanah Firdaus, merupakan timur jauh dari Yerusalem, di mana letak Golden Gate atau pintu gerbang timur itu tersembunyi. Di balik pintu gerbang itu ada kota emas, seperti yang dinubuatkan oleh ISK ini. Maka pada tanggal 29 Desember kemarin, sempat kami berdoa. Yang pertama itu ada, Tuhan bilang itu ada 6 pintu di Papua, ada 5 pintu di Papua. Dan menutupi pintu-pintu yang berabad-abad lamanya tertutup itu ada 6 pintu. Ada 5 pintu, 6 pintu. Jadi pintu yang pertama yang dibuka adalah pintu gerbang Yerusalem baru. Itu pada waktu kami disuruh bawa berdoa di Kaimana. Kaimana itu di Irarutu. Di Irarutu di situ. Waktu kami berdoa di Irarutu, Tuhan perlihatkan ada rantai kapal dan juga ada batu hitam yang menutupi pintu itu. Kami berdoa tanya Tuhan, itu batu hitam itu apa? Pintu rantai itu apa? Bagi waktu kami berdoa itu kami minta ampun dosa. Dibilang itu melalui marga Surubai dan marga TKG, Boma dan lain-lain. Ada penjaga marga penjaga batu. Dulu dosanya mereka menyembah, Tuhan suruh jaga batu, tetapi pada akhirnya mereka menyembah batu itu sehingga setan dalam batu itu. Waktu kami berdoa merendahkan diri keluarkan rantai itu begini, itu bukan rantai, itu ular besar. Tuhan menghancurkan ular besar itu, lalu Tuhan bakar, lalu batu-batu itu dicungkil keluar. Waktu kami berdoa minta ampun itu kami menyebut marga penjaga batu, kami berdoa minta ampun itu selesai. Itu batu-batu besar itu tersingkir. Lalu ular itu dan rantai maut itu ditutup, dihancurkan, dilepaskan, dibakar, dimusnahkan. Itu yang nanti disebut dengan pintu-pintu yang berabad-abad lamanya ditutup oleh dosa itu. Itu kemarin sudah diselesaikan. Lalu setelah mulai diselesaikan itu, pintu itu mulai terbuka. Begini dari dalam itu cahaya kemuliaan itu mulai keluar. Saudara-saudara terkasih, cahaya kemuliaan itu mulai keluar dari dalam. Baru Tuhan bilang itulah cahaya kemuliaan Yerusalem baru. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudara, kami berdoa. Selanjutnya Bapa membawa kami untuk berdoa pintu yang berabad-abad lamanya yang tertutup yang kedua. Bapa membawa kami ke Sarmi. Di Sarmi, hamba Tuhan di sana dia mimpi, malamnya dia mimpi lihat penglihatan bahwa di atas laut di Sarmi itu ada kapal besar, dia punya asap ininya sampai ke langit. Lalu ada barang-barang yang dibawa keluar dari kapal itu dengan sekoci. Kami berdoa tanya Tuhan penglihatan ini apa? Baru Bapak bilang itulah pintu kedua, yaitu pintu maut. Pintu maut itu dia keluar dari dalam air, dari laut. Jadi pintu maut yang terbesar itu ada di Sarmi. Kenapa 2021 raja-raja mereka sepakat di Jayapura, di Sarmi untuk menyalip penyusua di Papua itu didorong oleh kapal maut ini. Jadi waktu kami berdoa merendahkan diri minta ampun itu, Tuhan bilang begini, semua muara-muara air kali yang besar kecil di tanah Papua yang biasa disembah oleh moyang turun-temurun itu segera minta ampun. Kami serahkan semua itu. Kami menyerahkan semua itu dan lihat. Waktu kami menyerahkan itu, api belerang dari surga itu turun bakar kapal itu. Di bumi anguskan dengan semua kekuatan-kekuatan maut yang tersembunyi di muara-muara kali. Dibakar, dimusnahkan.
Itulah pintu-pintu berabad-abad lamanya yang kedua Tuhan buka. Saudara-saudara terkasih. Lalu yang ketiga, Tuhan bilang begini, ada 3 pintu lagi yang akan kamu buka. Jadi pada itu yang tadi kedua pintu itu kami buka di hari Sabat. Lalu tanggal 29 kemarin itu kami lanjutkan dengan kami membuka 3 pintu lagi. Waktu kami mau berdoa ke 3 pintu itu, begini hamba Tuhan dari Kaimana, dari Sorong, dia melihat penglihatan bahwa mereka melihat penglihatan bahwa perusakan itu dia mulai dari Sorong. Kerusakan itu dia mulai dari Sorong, tapi masing-masing bawa orang-orang Lewi, lalu mereka melakukan penyembahan berhala. Bukan mereka menjadi imam untuk Tuhan Bapa pencipta langit dan bumi, tapi mereka menjadi imam untuk masing-masing suku menyembah berhala. Jadi mulai dari suku-suku yang ditinggalkan di Papua, 6 suku Israel, yaitu suku-suku Benyamin, suku-suku Lewi, suku Benyamin, terus suku-suku Yusuf dan Benyamin, lalu suku Yehuda, ada berapa suku yang ditinggalkan di Papua. Lalu waktu kami berdoa, yang di Sorong punya, begini, kami rendahkan diri minta ampun begini, Tuhan bilang, kalau satu keluarga itu rusak, itu biasanya dari suaminya atau kepalanya. Kalau kepala rumah itu atau imam itu dia salah berpikir, itu bisa kasih rusak satu keluarga. Kami berdoa tanya kembali begini, bayi Salomo dirusak itu mulai dari kepala, dari Sorong. Tuhan perlihatkan di Sorong itu ada kepala udang. Itu Tuhan bilang itulah otak-otak Lucifer ada di dalam. Ini yang dia merusak. Seluruh bait Salomo di atas tanah Papua itu dia rusak karena kepala itu sudah mulai rusak. Saudara-saudara kami berdoa minta ampun akan suku Lewi punya dosa, suku Lewi dan juga punya suku Benyamin punya dosa dengan di mana dia menyembah dan dia percaya kepada pelajari ilmu daripada Goliat, kepala Goliat itu dia ada di sana di Sorong. Kami minta ampun akan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan, baru Tuhan membersihkan kepala itu. Kepala itu sudah mulai bersihkan otak besar, otak kecil, dia bermain dengan pikiran untuk merusak bait Salomo itu. Dan sekarang ini dia juga melakukan memang doa, pujian, penyembahan di seluruh tanah Papua itu orang-orang Sorong, tetapi mereka itu Tuhan bila bermain dengan otak. Nah itu yang otak-otak orang-orang Sorong diperiksa, supaya jangan dia salah kemudi di atas Papua. Lalu Tuhan periksa otak-otak itu semua luar dalam dibersihkan, sum-sum semua dibersihkan, yang rusak itu semua dibersihkan. Begini, dari sana itu yang sudah rusak yang dibersihkan itu barang-barang itu dibawa didorop di Jayapura di Dok 2 situ. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu kerja pintu yang ketiga di Jayapura. Kami berdoa pintu yang ketiga di Jayapura, itu kami merendahkan diri. Kami merendahkan diri begini di Dok 2 itu dekat kantor gubernur di situ, dari laut itu ular itu dia drop ini. Dia drop alat-alat perabot rumah bait Salomo. Dia drop naik baru. Ular besar baru. Dia ini yang menutupi pintu-pintu. Jadi waktu kami berdoa minta ampun itu, ular yang dia drop naik itu langsung dia turun ke dalam air dan dibakar. Lalu alat-alat yang tadi yang itu dicuci oleh 2 malaikat, 2 putri Sion. Mereka menuci alat-alat perabot daripada bait Salomo pertama itu. Lalu itu disimpan, baru kami disuruh bawa. Sekarang buka dia punya pintunya, buka dia punya pintu gerbang yang ketiga di Jayapura. Waktu kami buka itu Tuhan bilang itu berhubungan dengan marga Suaya dengan Semblena. Kami berdoa minta ampun perbuatan moyang untuk menutupi pintu ketiga di Papua itu. Begini Tuhan perlihatkan raja-raja Israel yang murtad, mulai dari Raja Saul, dari ke Raja Yerobeam dan lain-lain. Itu dong, mereka penjara ada di bawah laut Jayapura, di bawah Jayapura, kota Jayapura. Kami berdoa minta ampun begini. Ternyata dia punya ininya, dia lari ke ini
Danau Tage. Dari Danau Tage dia lari turun ke Danau Tige. Di sana ada Bait Salomo, ada mesbah Bait Salomo yang disebut dengan kolam pembasuhan atau Tigdamita. Di situ Tuhan perlihatkan banyak kotoran manusia di kolam pembasuhan ini di Tigdamita ini. Tigdamita itu artinya tutup Danau Tige oleh dosa kotoran manusia. Ternyata kotoran raja-raja. Kami tanya itu kenapa baru? Tuhan bilang itulah perbuatan raja-raja. Orang-orang besar punya perbuatan dosa. Mereka melanggar hukum Bapa, hukum Yesus, hukum Roh Kudus. Baru mereka itu yang menjadi kekejian, kengerian. Bagi itulah Israel, raja-raja Israel yang murtad. Membuat rakyat di bawah juga murtad. Oleh karena dosa-dosa itu. Jadi Israel yang murtad itu, yang di Roma 11, itu Tuhan bilang itu orang Papua. Kami berdoa minta ampun. Makanya orang biasa bilang begini, ibu kamu gacia mewah dia mau mecia terama. Orang besar dia punya cara membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu orang kecil tidak tahu apa-apa. Hanya nabi-nabi yang tahu. Jadi waktu raja-raja seperti Daud dia berbuat dosa, terus raja yang lain-lain mereka berbuat dosa itu hanya nabi-nabi yang tahu pada waktu itu. Nah dosa-dosa itu dibersihkan semua, dibersihkan, disucikan di sebuah, dibersihkan baru. Pintu yang ketiga itu sudah mulai terbuka. Baru tulang-tulang daripada raja-raja yang murtad itu semua dikumpulkan di tempatnya di Pulau Mor. Lalu semua tai kotoran manusia atau dosa kekejian yang dilakukan oleh raja-raja Israel turun-temurun yang murtad itu semua dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara terkasih, itulah pintu ketiga itu dibuka. Yang berabad-abad lamanya tertutup itu. Pintu keempat yang dibuka yang berabad-abad lamanya tertutup itu. Tuhan bawa kami kembali ke Nabre. Ke Biak. Di Biak. Lalu dari Biak itu ada. Waktu itu Raja Salomo dia membuat taman laut di Biak. Jadi dia gambar. Waktu kan berdoa itu di Biak itu ada 4 menara. Tian-tian, 5 tian di sana. Kami berdoa minta ampun akan dosa-dosa itu. Begini Tuhan bilang itulah dosa-dosa itu adalah waktu Raja Salomo dia membuat taman laut di Biak. Itu di wilayah perairan Saireri. Itu dulu moyang berikutnya itu dong menyembah apa yang Tuhan berikan nikmat pada Salomo buat taman itu dengan tumbuhan hewan yang ada di sana dengan binatang-binatang laut. Akhirnya itu yang menjadi dosa bagi orang Papua generasi sekarang ini. Waktu kami berdoa minta ampun itu semua dosa-dosa itu dikumpulkan, dibakar, dimusnahkan, diruntuhkan, dibakar, dimusnahkan, diampuni oleh bilur darah Yesus dan percikan darah membersihkan semuanya itu. Itulah pintu keempat yang dibuka. Saudara, pintu kelima yang dibuka adalah Tuhan membawa kami kembali ke Nabire. Di Nabire itu ada pintu yang terbuka di mulut. Itu kami tanya itu kenapa, baru Tuhan bilang itu mulai dari Nabi Eli punya anak-anak mereka bersinah di pintu. Mereka bersinah di pintu. Waktu kita lihat di 1 Samuel itu di sana, Eli dan anak-anaknya mereka bersinah itu. Itu mereka bersinah di dalam roh, mereka menyembah bersinah dengan air, tanah, tumbuhan, hewan. Artinya penyembahan berhala mereka lakukan di mulut dekat dengan itu berhubungan dengan marga. Kalau di Biak berhubungan dengan marga Korwa. Kalau Karma di Nabire ini dia berhubungan dengan marga Senandi. Waktu kami berdoa minta ampun marga Senandi punya dosa melalui marga Senandi, kami berdoa minta ampun itu semua perbuatan najis kotor di pintu mulut ini, mulut laut kaca ini semua dibersihkan dan dibakar, dimusnahkan semua dan pintu itu mulai terbuka. Itulah pintu yang kelima. Pintu 6 Tuhan membawa kami kembali lagi ke Kaitaka di Tigi Kabupaten Deyai. Di sana kami berdoa ke arah pintu Kaitaka. Pintu Kaitaka itu pintu Kaitaka Popa kami itu ada makabarong Cirenam Pema. Artinya kalau pintu gerbang timur yang ada di ini, posisi pintu gerbang timur itu memang dia ada di sini. Tuhan bilang itulah pintu gerbang bintang timur. Yang gilang gemilang itu atau pintu gerbang Yesua Amasya Adonai yang gilang gemilang itu. Lalu kami berdoa, itu apa yang Tuhan menutupnya pintu itu? Baru Tuhan bilang begini, itu ditutup oleh haleluya. Itu ditutup oleh
Satu itu Tuhan perlihatkan di atas ditutup oleh tulang-tulang ini kuskus. Di bawah itu ditutup oleh tulang ini babi. Di atas itu ditutup oleh tulang-tulang kuskus tikus. Jadi waktu kami berdoa itu apa artinya? Tuhan bilang itu kekerasan. Mulai dari marga Ikomo punya kekerasan sampai marga-marga lain. Punya kekerasan di atas tanah Papua. Mereka datang beribadah, memuji, menyembah di hadapan Tuhan, tapi hatinya itu tetap keras. Tidak pernah dia lemah, hatinya tetap keras, hati mereka itu tetap keras. Sampai saat ini, itulah kekerasan. Kami berdoa minta ampun baru kekerasannya. Itu semua mulai diampuni, dibersihkan, sucikan karena ada marga di dalamnya merendahkan diri. Kami berdoa merendahkan diri, kami minta ampun bersama-sama baru. Hati yang keras itu mulai dicabut, dibersihkan baru. Tulang-tulang tadi kuskus itu diambil baru dimasukkan dalam air aki. Itu artinya bahwa kekerasan hati itu dihancurkan dengan air aki Tuhan. Itu yang pertama dibuka. Yang kedua akan masuk berdoa lagi begini. Tulang babi yang tutup di bawah itu Tuhan bilang begini. Itulah kuatnya orang Papua mempersembahkan darah babi untuk menutupi pintu gerbang timur itu. Mereka tutup dengan darah babi. Mulai dari Bayi Salomo itu dirusak itu tutup dengan darah babi. Mereka tabis dengan darah babi. Mulai dari situ itu sudah mulai orang bikin pesta ini itu. Memang sampai hari ini orang Mei itu kuat dengan babi. Ada apa-apa di gereja Katolika, Kimika, di mana-mana kah, persekutuan doa kah, apakah itu dong harus korbankan babi, darah babi. Ini akan berdoa minta ampun sampai kepada orang Dani sana juga itu kuat dengan babi. Tapi orang Dani mereka bersifat hanya untuk. Tapi kalau yang masuk dengan percikan darah babi itu orang Mei. Agama Bunani, agama Katolik, Kimi, persekutuan doa itu sama saja. Mereka itu melakukan harus ada darah babi korban. Ini yang kekejian yang menutupi pintu gerbang timur itu di Gunung Kaitaka. Ya di waktu Kaitaka Cimauda. Kami berdoa merendahkan diri minta ampun dosa-dosa persembahan darah babi ini. Kami berdoa minta ampun sampai begini Tuhan ambil itu tulang itu babi itu kasih masuk dalam itu air aki, lalu dihancurkan di situ, dihancurkan bertuan bila kekerasan hati orang suku Mei, Dani, Papua yang menyembah berhala dengan darah babi, darah binatang itu sudah akan berhenti. Setelah mulai berhenti itu lihat, baru itu mulai dihancurkan dan mulai berhenti itu baru lihat pintu gerbang timur itu mulai terbuka. Begini cahaya bintang timur yang hilang gemilang itu dia mulai terbit. Lama-lama matahari naik di atas ini. Matahari mulai naik di atas pintu gerbang Golden Gate yang terbuka itu. Haleluya. Pintu gerbang Golden Gate yang terbuka itu. Lalu setelah itu mulai terbit baru Tuhan bilang itulah kemuliaan Tuhan sedang terbit di atas tanah Papua. Raja kemuliaan yaitu raja yang perkasa dalam peperangan yaitu Tuhan Yesus akan segera keluar, akan segera turun, akan segera keluar di atas tanah Papua. Haleluya. Sesuai dengan Mazmur 24 tadi. Lalu apa yang sudah kami kerjakan tadi itu yang mulai dari Kaimana, di Sarmi. Setelah itu Tuhan bawa kembali kami ke Sarmi. Sarmi itu juga ada gayung yang dari Salomo. Punya gayung dulu dia timba untuk bersihkan sumur-sumur itu. Itu dibilang itu tempat mata-mata air itu dikotori. Jadi orang tidak bisa menerima air bersih firman Tuhan yang bersih di atas tanah Papua karena sudah dikotori dengan dosa-dosa penyembah berhala di mata-mata air. Tuhan bilang segera serahkan. Kami berdoa serahkan semua mata-mata air dari setiap suku bangsa yang kaum marga yang ada di Papua ini punya wilayah Papua ini punya semua serahkan baru Tuhan angkat baru Tuhan tahirkan dengan ikat pinggang kebenaran dan garam Yesua Masih Adonai darah Yesua. Baru Tuhan bilang begini, lihat sekarang aliran air kehidupannya jernih, firman Tuhan yang murni jernih, Roh Kudus yang murni jernih akan segera bekerja di atas tanah Papua, di pulau-pulau kecil besar Tuhan akan bekerja. Lalu Tuhan bawa kami ke Serui. Dari Sarmi menuju Serui. Di Serui itu berhubungan dengan marga-marga ini di sana itu ada pujian penyembahan yang mereka kibarkan di sana. Mereka naikkan, mereka berseru-seru. Tetapi keseruan mereka itu mereka naikkan pujian penyembahan dengan sombong. Baru di atas pujian penyembahan mereka itu Lucifer yang duduk, bintang kejora yang duduk.
Lalu itu Lucifer, Tuhan bilang, kami berdoa minta ampun akan kesombongan orang Papua yang memuji menyembah Tuhan, tapi dengan kesombongan, dengan gaya-gaya, dengan rasa, dengan macam model Yosim dan lain-lain. Itu semua Tuhan mulai turunkan. Tuhan mulai minta ampun ada reswai sampai Lord Rasul mengampuni, dan Lucifer yang ada di atas puji-pujian itu langsung dari atas api belerang turun itu, langsung dia masuk di dia punya ubung-ubung kepala, baru kasih hancur ke bawah. Dia berkeping-keping di bawah, dihancurkan. Baru Tuhan bilang begini, sekarang pujian penyembahan yang murni akan segera terbit dan keluar di atas tanah Papua. Haleluya. Puji Yesus Amasia Adonai. Haleluya. Lalu Tuhan bilang itu pujian penyembahan yang murni akan segera keluar. Lalu waktu kami berdoa begini, Tuhan bilang sekarang ini masalah pintu-pintu, ada sekitar 7 pintu sudah mulai terbuka. Pintu-pintu mulai terbuka. Sekarang setelah kamu sudah kerja, selesaikan itu. Tuhan bilang semua alat perkakas yang tadi sudah disucikan, dibersihkan, baik itu semua itu, sekarang bawa kembali perkakas-perkakas bayi Salomo dan lain-lain, yang alat-alat yang dari rumah tangga bayi Salomo, semua dibawa kembali ke Sorong. Lalu nanti dari Sorong itu akan dibangun kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi waktu kami semua berdoa itu di dalam roh, semua alat perkakas dari bayi Salomo yang rusak di dalam itu semua dibawa kembali ke Sorong. Baru Tuhan bilang begini, dengan hikmat Tuhan sendiri akan memperbaiki itu kembali. Jadi dalam berapa tahun, berapa hari Tuhan akan memperbaiki, itu menjadi PR bagi kami. Dan itu akan kami kerja sebelum tahun 2025 ini berlalu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasia Adonai. Haleluya. 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 Kalau kita lihat kembali dari firman Tuhan ini di Mazmur 24 ini, di situ dibilang, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kalau ini sudah selesai, Yesus akan masuk kembali ke dalam bait Salomo yang sudah tertutup. Sekarang pintu dibuka, pintu-pintu gerbang itu yang berabad-abad lamanya, pintu-pintu dibuka, berarti Yesus akan masuk kembali ke dalam bait Salomo untuk memperbaiki itu semua. Nah, Yesua adalah Raja Kemuliaan, dia akan masuk kembali. Dalam bahasa Mei disebut di Yesua Raja Kemuliaan itu adalah Kohe. Kohe itu imam besar, imam yang penuh kemuliaan, imam Elohim yang maha mulia. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Adonai, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi dia akan menggantikan kita orang Papua, untuk dia akan berperang melawan kekuatan-kekuatan gelap di atas tanah Papua. Haleluya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Yahweh Yeshua Amasia Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua itu. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, ketika kamu menaikkan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran di seluruh tanah Papua, di pulau-pulau kecil, di rawa dan di gunung, di mana-mana saja Anda melakukan pujian penyembahan, nah, kemuliaan Tuhan akan menutupi tanah Papua. Kegerakan besar akan segera terjadi di seluruh tanah Papua. Siapakah itu dia? Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan. Adonai semesta alam, dia Raja Kemuliaan. Kalau kemuliaan itu sudah mulai menutupi, waktu kemarin waktu kami berdoa hari Minggu, kami menangis bersama dengan orang-orang Dani, marga-marga NMB, Kogoya, Honda, berdoa merendahkan diri, kami meratap di hadapan Tuhan itu. Tuhan perlihatkan itu belenggu-belenggu yang mengikat orang Dani, pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa dan Papua itu dimulai tali dibakar, dilepaskan.
Baru Tuhan bilang begini, kemuliaan Tuhan terbit di atas Papua. Mulai terbit di atas Papua. Itu hari Minggu. Tanggal 29-nya itu yang saya sampaikan itu, kemuliaan Tuhan. Lalu firman Tuhan untuk pagi ini Tuhan kasih tahu firman Tuhan kembali. Jadi tadi pagi ini saja Bapak kasih tahu firman Tuhan begini. Kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Atas siapa? Atas orang-orang saleh, atas orang-orang percaya. Jadi kemuliaan Tuhan kalau sudah mulai nyata di atas tanah Papua dan dia terbit di atas kita sudah mulai menyatakan kemuliaan Tuhan itu di antara bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan itu sedang terbit di atas tanah Papua dan orang-orang salehnya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ada bersama kamu. Tidak boleh kita terlalu fanatik dengan agama-agama buatan koloni Eropa, Roma, Amerika dan lain-lain. Firman Tuhan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan itu atau kita pegang. Firman Tuhan itu renungkan dia siang dan malam. Haleluya. Saudara-saudara, bangkit dalam pujian penyembahan doa. Doa-doa peperangan, doa-doa ratapan, doa-doa pujian penyembahan. Haleluya. Maka kita akan melihat kemuliaan semakin dia nyata, kemuliaan Tuhan akan terbit dan Tuhan akan membuat penampakan-penampakan di atas tanah Papua. Haleluya. Dan bangsa-bangsa akan takut dan gemetar karena dan mereka akan menyaksikan Tuhan melakukan perkara besar dan semua nubuatan kita firman Tuhan semua digenapi di atas tanah Papua. Sehingga bangsa-bangsa akan takut dan gemetar. Bahkan Tuhan akan melakukan peperangan dan Tuhan akan membalik dan menghantam musuh-musuh orang Papua, musuh-musuh kerajaan Israel, kerajaan Elohim yang ada di atas tanah Papua, dan Tuhan akan pukul daerah-daerah mereka, negeri-negeri mereka di luar Papua sana. Baik itu dari Roma, Eropa, Amerika, Rusia, Cina, Indonesia dan lain-lain, semua akan digoncangkan di tahun 2026. Oleh karena itu orang Papua bangkit dan berdoa pujian dan penyembahan hidup takut Tuhan di tanah ini. Haleluya. Siapapun engkau, kau gubernur kah, kau presiden kah, kau gubernur kah, kau tentara kah, polisi kah, kau PMK, TPM kah, kau siapa, pastor kah, pendeta kah, kau master kah, teologi kah, profesor kah, kau belajar model apapun, pengetahuan apapun. Semua itu hanya adalah hiasan-hiasan. Tetapi mari kita bangkit karena hanya Tuhan Yesus Masih Adonai yang akan memberikan dia Raja semesta dan perkasa dalam peperangan. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita di tahun 2026. Salam saudara-saudara, terima kasih. Itu saja bisa kami sampaikan untuk memberkati Anda. Terima kasih Bapak, kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di antara bangsa-bangsa Israel, Bapak-bapak takar yang tersinggah di Papua, Bapak-bapak takar. Terima kasih. Kemuliaan sekali terbit Tuhan, terbit untuk selama-lamanya. Kemuliaan itu terus terbit di atas tanah Papua, tanah kami, dalam orang-orang saleh, orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagi Anda saudara-saudara orang asli Papua, dimanapun Anda berada, yang ada di pulau-pulau di sebelah utara Kepulauan Papua, sebelah barat, selatan dan timur, yang berada di tanah besar di atas negeri lukisan tangan Tuhan Papua, dimanapun Anda berada, haleluya. Kami menyapa Anda di dalam firman Tuhan dengan firman Tuhan hari ini, pagi ini tanggal 30 Desember tahun 2025. Salam dari Bapak Yesus Masih Adonai, Raja semesta alam, Raja orang Papua, kepada Anda yang tersebar di seluruh tanah Papua, bahkan orang-orang asli Papua yang sedang mengenyam pendidikan di berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia, juga bagi kaum orang Papua yang sedang suaka politik di berbagai negara di bumi ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, kami beritakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan langsung dari tempat tanah tumpah darah Yesus, tempat Yesus disalibkan, bangkit dan hidup, naik ke surga dan akan kembali ke bumi, yaitu dari tempat rahim matahari, tempat bayi Yesus dilahirkan.
Pada saat ini kami beritakan kembali satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini, haleluya, beritakan kebenaran firman Tuhan sekaligus lawatan Tuhan yang sedang Tuhan melawat Papua. Dengan tema kemuliaan Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan sudah mulai terbit di atas tanah Papua. Maka saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk menjadi dasar firman Tuhan yang akan diberitakan firman Tuhan melalui logos dan rema. Mazmur 24, judulnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Elohim. Dialah yang akan menerima berkat dari Adonai dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Adonai, jaya dalam perkasa. Adonai, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta Elohim, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Yehoshua HaMashiach Adonai, sebelum saya menguraikan tentang apa itu firman Tuhan yang baru kita bacakan, yaitu maka saya akan bersaksi apa yang sedang kami doakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini. Haleluya. Bahwa sesuai dengan Mazmur Wahyu 22 ayat 16. Dan aku Yehoshua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Saudara-saudara terkasih, sebelum beberapa ayat ini saya mau sampaikan atau menguraikan, memberitahukan, kami akan bersaksi terlebih dahulu. Jadi kemuliaan Tuhan itu terbit di atas Papua itu setelah ada 6 pintu. Ada 6 pintu yang berabad-abad lamanya menutupi surga itu. Surga Firdaus, surga Papua itu. Yaitu 6 pintu tersebut saya akan bersaksi bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu itu. Pintu-pintu itu dibuka kembali. Dan apa yang menutupi pintu-pintu itu? Pintu-pintu surga atau pintu-pintu berkat yang tersembunyi, pintu-pintu berabad yang berabad-abad lamanya tertutup itu, ditutup oleh dosa dan dibuka oleh Roh Kudus, dibuka oleh firman Tuhan, dibuka oleh darah Yesus. Haleluya. Baik, saya akan bersaksi terlebih dahulu. Haleluya. Papua adalah sebidang tanah Firdaus, merupakan timur jauh dari Yerusalem, di mana letak Golden Gate atau pintu gerbang timur itu tersembunyi. Di balik pintu gerbang itu ada kota emas, seperti yang dinubuatkan oleh ISKN. Maka pada tanggal 29 Desember kemarin, sempat kami berdoa. Yang pertama itu ada, Tuhan bilang itu ada 6 pintu di Papua, ada 5 pintu di Papua, dan menutupi pintu-pintu yang berabad-abad lamanya tertutup itu ada 6 pintu. Ada 5 pintu, 6 pintu. Jadi
Pintu yang pertama yang dibuka adalah pintu gerbang Yerusalem Baru. Itu pada waktu kami disuruh bawa berdoa di Kaimana. Kaimana itu di Irarutu. Di Irarutu di situ. Waktu kami berdoa di Irarutu, Tuhan perlihatkan ada rantai kapal dan juga ada batu hitam yang menutupi pintu itu. Kami berdoa tanya Tuhan, itu batu hitam itu apa? Pintu rantai itu apa? Bagi waktu kami berdoa kami minta ampun dosa. Dibilang itu melalui marga Surubai dan marga TKG, Boma dan lain-lain. Ada penjaga marga penjaga batu. Dulu dosanya mereka menyembah, Tuhan suruh jaga batu, tetapi pada akhirnya mereka menyembah batu itu sehingga setan dalam batu itu. Waktu kami berdoa merendahkan diri keluarkan rantai itu begini, itu bukan rantai, itu ular besar. Tuhan menghancurkan ular besar itu, lalu Tuhan bakar, lalu batu-batu itu dicungkil keluar. Waktu kami berdoa minta ampun, itu kami menyebut marga penjaga batu, kami berdoa minta ampun itu selesai. Itu batu-batu besar itu tersingkir. Lalu ular itu dan rantai maut itu ditutup, dihancurkan, dilepaskan, dibakar, dimusnahkan. Itu yang nanti disebut dengan pintu-pintu yang berabad-abad lamanya ditutup oleh dosa itu. Itu kemarin sudah diselesaikan. Lalu setelah mulai diselesaikan itu, pintu itu mulai terbuka. Begini dari dalam itu cahaya kemuliaan itu mulai keluar. Saudara-saudara terkasih, cahaya kemuliaan itu mulai keluar dari dalam. Baru Tuhan bilang itulah cahaya kemuliaan Yerusalem Baru. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudara, kami berdoa. Selanjutnya Bapa membawa kami untuk berdoa pintu yang berabad-abad lamanya yang tertutup yang kedua. Bapa membawa kami ke Sarmi. Di Sarmi, hamba Tuhan di sana dia mimpi, malamnya dia mimpi lihat penglihatan bahwa di atas laut di Sarmi itu ada kapal besar, dia punya asap ininya sampai ke langit. Lalu ada barang-barang yang dibawa keluar dari kapal itu dengan sekoci. Kami berdoa tanya Tuhan penglihatan ini apa? Baru Bapak bilang itulah pintu kedua, yaitu pintu maut. Pintu maut itu dia keluar dari dalam air, dari laut. Jadi pintu maut yang terbesar itu ada di Sarmi. Kenapa 2021 raja-raja mereka sepakat di Jayapura di Sarmi untuk menyalip penyusua di Papua itu didorong oleh kapal maut ini. Jadi waktu kami berdoa merendahkan diri minta ampun itu, Tuhan bilang begini, semua muara-muara air kali yang besar kecil di tanah Papua yang biasa disembah oleh moyang turun temurun itu segera minta ampun. Kami serahkan semua itu. Kami menyerahkan semua itu dan lihat. Waktu kami menyerahkan itu, api belerang dari surga itu turun bakar kapal itu. Di bumi anguskan dengan semua kekuatan-kekuatan maut yang tersembunyi di muara-muara kali. Dibakar, dimusnahkan. Itulah pintu-pintu berabad-abad lamanya yang kedua Tuhan buka. Saudara-saudara terkasih. Lalu yang ketiga, Tuhan bilang begini, ada 3 pintu lagi yang akan kamu buka. Jadi pada itu yang tadi kedua pintu itu kami buka di hari Sabat. Lalu tanggal 29 kemarin itu kami lanjutkan dengan kami membuka 3 pintu lagi. Waktu kami mau berdoa ke 3 pintu itu, begini hamba Tuhan dari Kaimana, dari Sorong, dia melihat penglihatan bahwa mereka melihat penglihatan bahwa perusakan itu dia mulai dari Soron. Kerusakan itu dia mulai dari Soron, tapi dom masing-masing bawa orang-orang Lewi, lalu mereka melakukan penyembahan berhala. Bukan mereka menjadi imam untuk Tuhan Bapa pencipta langit dan bumi, tapi mereka menjadi imam untuk masing-masing suku menyembah berhala. Jadi mulai dari suku-suku yang ditinggalkan di Papua itu 6 suku Israel, yaitu suku-suku Benyamin, suku-suku Lewi, suku Benyamin, terus suku-suku Yusuf dan Benyamin, lalu suku Yehuda,
Ada berapa suku yang ditinggalkan di Papua. Lalu waktu kami berdoa, yang di Sorong punya, begini, kami merendahkan diri minta ampun begini. Tuhan bilang, kalau satu keluarga itu rusak, itu biasanya dari suaminya atau kepalanya. Kalau kepala rumah itu atau imam itu dia salah berpikir, itu bisa kasih rusak satu keluarga. Kami berdoa tanya kembali begini, bayi Salomo dirusak itu mulai dari kepala, dari Sorong. Tuhan perlihatkan di Sorong itu ada kepala udang. Itu Tuhan bilang itulah otak-otak Lucifer ada di dalam. Ini yang dia merusak. Seluruh bait Salomo di atas tanah Papua itu dia rusak karena kepala itu sudah mulai rusak. Saudara-saudara kami berdoa minta ampun akan suku Lewi punya dosa, suku Lewi dan juga punya suku Benyamin punya dosa dengan di mana dia menyembah dan dia percaya kepada pelajari ilmu daripada Goliat, kepala Goliat itu dia ada di sana di Sorong. Kami minta ampun akan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan, baru Tuhan membersihkan kepala itu. Kepala itu sudah mulai bersihkan otak besar, otak kecil. Dia bermain dengan pikiran untuk merusak bait Salomo itu. Dan sekarang ini dia juga melakukan memang doa, pujian, penyembahan di seluruh tanah Papua itu orang-orang Sorong. Tetapi mereka itu Tuhan bila bermain dengan otak. Nah itu yang otak-otak orang-orang Sorong diperiksa. Supaya jangan dia salah kemudi di atas Papua. Lalu Tuhan periksa otak-otak itu semua luar dalam dibersihkan, sum-sum semua dibersihkan, yang rusak itu semua dibersihkan. Begini, dari sana itu yang sudah rusak yang dibersihkan itu barang-barang itu dibawa didorop di Jayapura di Dok 2 situ. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu kerja pintu yang ketiga di Jayapura. Kami berdoa pintu yang ketiga di Jayapura, itu kami merendahkan diri. Kami merendahkan diri begini di Dok 2 itu dekat kantor gubernur di situ, dari laut itu ular itu dia drop ini. Dia drop alat-alat perabot rumah bayi Salomo. Dia drop naik baru. Ular besar baru. Dia ini yang menutupi pintu-pintu. Jadi waktu kami berdoa minta ampun itu, ular yang dia drop naik itu langsung dia turun ke dalam air dan dibakar. Lalu alat-alat yang tadi yang itu dicuci oleh dua malaikat, dua putri Sion. Mereka menuci alat-alat perabot daripada bait Salomo pertama itu. Lalu itu disimpan, baru kami disuruh bawa. Sekarang buka dia punya pintunya. Buka dia punya pintu gerbang yang ketiga di Jayapura. Waktu kami buka itu Tuhan bilang itu berhubungan dengan marga Suaya dengan Semblena. Kami berdoa minta ampun perbuatan moyang untuk menutupi pintu ketiga di Papua itu. Begini Tuhan perlihatkan raja-raja Israel yang murtad, mulai dari Raja Saul, dari ke Raja Yerobeam dan lain-lain. Itu dong mereka penjara ada di bawah laut Jayapura, di bawah Jayapura, kota Jayapura. Kami berdoa minta ampun begini. Ternyata dia punya ininya, dia lari ke ini Danau Tage. Dari Danau Tage dia lari turun ke Danau Tige. Di sana ada bait Salomo, ada mesbah bait Salomo yang disebut dengan kolam pembasuhan atau Tigidamita. Di situ Tuhan perlihatkan banyak kotoran manusia di kolam pembasuhan ini di Tigidamita ini. Tigidamita itu artinya tutup Danau Tige oleh dosa kotoran manusia. Ternyata kotoran raja-raja. Kami tanya itu kenapa baru? Tuhan bilang itulah perbuatan raja-raja. Orang-orang besar punya perbuatan dosa. Mereka melanggar hukum Bapa, hukum Yesus, hukum Roh Kudus. Baru mereka itu yang menjadi kekejian, kengerian. Bagi itulah Israel, raja-raja Israel yang murtad. Membuat rakyat di bawah juga murtad. Oleh karena dosa-dosa itu. Jadi Israel yang murtad itu yang di Roma 11 itu Tuhan bilang itu orang Papua. Kami berdoa minta ampun. Makanya orang biasa bilang begini, ibu kamu kacia mewagia mamatia terama. Orang besar dia punya cara membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu orang kecil tidak tahu apa-apa. Hanya nabi-nabi yang tahu. Jadi waktu raja-raja seperti Daud dia berbuat dosa. Terus raja yang lain-lain mereka berbuat dosa itu. Hanya nabi-nabi yang tahu pada waktu itu. Nah dosa-dosa itu dibersihkan semua. Dibersihkan, disucikan, disebuah, dibersihkan baru. Pintu yang ketiga itu sudah mulai terbuka.
Baru tulang-tulang daripada raja-raja yang murtad itu semua dikumpulkan di tempatnya di Pulau Mor. Lalu semua tai kotoran manusia atau dosa kekejian yang dilakukan oleh raja-raja Israel turun-temurun yang murtad itu semua dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara terkasih, itulah pintu ketiga itu dibuka. Yang berabad-abad lamanya tertutup itu. Pintu keempat yang dibuka yang berabad-abad lamanya tertutup itu. Tuhan bawa kami kembali ke Nabire. Ke Biak. Di Biak, lalu dari Biak itu ada waktu itu Raja Salomo dia membuat taman laut di Biak. Jadi dia gambar. Waktu kan berdoa itu di Biak itu ada 4 menara, tiang-tiang, 5 tiang di sana. Kan berdoa minta ampun akan dosa-dosa itu begini. Tuhan bilang itulah dosa-dosa itu adalah waktu Raja Salomo dia membuat taman laut di Biak. Itu di wilayah perairan Saireri. Itu dulu moyang berikutnya itu dong menyembah apa yang Tuhan berikan nikmat pada Salomo buat taman itu dengan tumbuhan hewan yang ada di sana dengan binatang-binatang laut. Akhirnya itu yang menjadi dosa bagi orang Papua generasi sekarang ini. Waktu kan berdoa minta ampun itu semua dosa-dosa itu dikumpulkan, dibakar, dimusnahkan, diruntuhkan, dibakar, dimusnahkan, diampuni oleh bilur darah Yesus dan percikan darah membersihkan semuanya itu. Itulah pintu keempat yang dibuka. Saudara, pintu kelima yang dibuka adalah Tuhan membawa kami kembali ke Nabire. Di Nabire itu ada pintu yang terbuka di mulut. Itu kami tanya itu kenapa, baru Tuhan bilang itu mulai dari Nabi Eli punya anak-anak mereka bersinah di pintu. Mereka bersinah di pintu. Waktu kita lihat di 1 Samuel itu di sana, Eli dan anak-anaknya mereka bersinah itu. Itu mereka bersinah di dalam roh, mereka menyembah bersinah dengan air, tanah, tumbuhan, hewan. Artinya penyembahan berhala mereka lakukan di mulut dekat dengan. Itu berhubungan dengan marga, kalau di Biak berhubungan dengan marga Korwa. Kalau Karma, di Nabire ini dia berhubungan dengan marga Senandi. Waktu kami berdoa minta ampun marga Senandi punya dosa. Melalui marga Senandi kami berdoa minta ampun itu semua perbuatan najis kotor di pintu mulut ini, mulut laut kaca ini semua dibersihkan dan dibakar, dimusnahkan semua dan pintu itu mulai terbuka. Itulah pintu yang kelima. Pintu 6 Tuhan membawa kami kembali lagi ke Kaitaka di Tigi Kabupaten Deyai. Di sana kami berdoa ke arah pintu Kaitaka. Pintu Kaitaka itu pintu Kaitaka Popa kami itu ada makabaro Cirenam Pema. Artinya kalau pintu gerbang timur yang ada di ini. Posisi pintu gerbang timur itu memang dia ada di sini. Tuhan bilang itulah pintu gerbang bintang timur. Yang gilang gemilang itu atau pintu gerbang Yesua Amasya Adonai yang gilang gemilang itu. Lalu kami berdoa, itu apa yang Tuhan menutupnya pintu itu? Baru Tuhan bilang begini, itu ditutup oleh haleluya. Itu ditutup oleh satu itu Tuhan perlihatkan di atas ditutup oleh tulang-tulang ini kus-kus. Di bawah itu ditutup oleh tulang ini babi. Di atas itu ditutup oleh tulang-tulang kus-kus tikus. Jadi waktu kami berdoa itu apa artinya? Tuhan bilang itu kekerasan. Mulai dari marga Ikomo punya kekerasan sampai marga-marga lain. Punya kekerasan di atas tanah Papua. Mereka datang beribadah, memuji, menyembah di hadapan Tuhan. Tapi artinya itu tetap keras. Tidak pernah dia lemah. Artinya tetap keras. Hati mereka itu tetap keras. Sampai saat ini. Itulah kekerasan. Kami berdoa minta ampun. Baru kekerasan-kekerasannya. Itu semua mulai diampuni, dibersihkan, sucikan. Karena ada marga di dalamnya merendahkan diri. Kami berdoa merendahkan diri. Kami minta ampun bersama-sama. Baru hati yang kekeras itu mulai dicabut, dibersihkan. Baru tulang-tulang tadi kus-kus itu diambil. Baru dimasukkan dalam air aki. Itu artinya bahwa kekerasan hati itu dihancurkan dengan air aki Tuhan. Itu yang pertama dibuka. Yang kedua lagi kami masuk berdoa lagi begini. Batulang babi yang tutup di bawah itu. Tuhan bilang begini. Itulah kuatnya orang Papua mempersembahkan darah babi untuk menutupi pintu gerbang timur itu. Mereka tutup dengan darah babi. Mulai dari Bayi Salomo itu dirusak itu tutup dengan darah babi.
Mereka tabis dengan darah babi. Mulai dari situ itu sudah mulai orang bikin pesta ini itu. Memang sampai hari ini orang Mei itu kuat dengan babi. Ada apa-apa di gereja Katolika, Kimika, di mana-mana kah, persekutuan doa kah, apakah itu dong harus korbankan babi, darah babi. Ini akan berdoa minta-minta ampun sampai kepada orang Dani sana juga itu kuat dengan babi. Tapi orang Dani mereka bersifat tanya untuk. Tapi kalau yang masuk dengan percikan darah babi itu orang Mei. Agama Bunani, agama Katolik, Kimi, persekutuan doa itu sama saja. Mereka itu melakukan harus ada darah babi korban. Ah ini yang kekejian yang menutupi pintu gerbang timur itu di Gunung Kaitaka. Ya di waktu Kaitaka Cimauda kan berdoa merendahkan diri minta ampun dosa-dosa persembahan darah babi ini. Kan berdoa minta ampun sampai begini Tuhan ambil itu tulang itu babi itu kasih masuk dalam itu air aki, lalu dihancurkan di situ, dihancurkan. Tuhan bilang kekerasan hati orang suku Mei, Dani, Papua yang menyembah berhala dengan darah babi, darah binatang itu sudah akan berhenti, itu akan berhenti. Setelah mulai berhenti itu lihat, baru itu mulai dihancurkan dan mulai berhenti itu baru lihat pintu gerbang timur itu mulai terbuka. Begini cahaya bintang timur yang hilang gemilang itu dia mulai terbit. Lama-lama matahari naik di atas ini. Matahari mulai naik di atas pintu gerbang Golden Gate yang terbuka itu. Haleluya. Pintu gerbang Golden Gate yang terbuka itu. Lalu setelah itu mulai terbit, baru Tuhan bilang itulah kemuliaan Tuhan sedang terbit di atas tanah Papua. Raja kemuliaan, yaitu raja yang perkasa dalam peperangan, yaitu Tuhan Yesus, akan segera keluar, akan segera turun, akan segera keluar di atas tanah Papua. Haleluya. Sesuai dengan Mazmur 24 tadi. Lalu apa yang sudah kami kerjakan tadi itu, yang mulai dari Kaimana, di Sarmi. Setelah itu Tuhan bawa kembali kami ke Sarmi. Sarmi itu juga ada gayung yang dari Salomo. Punya gayung dulu dia timba untuk bersihkan sumur-sumur itu. Itu dibilang itu tempat mata-mata air itu dikotori. Jadi orang tidak bisa menerima air bersih, firman Tuhan yang bersih di atas tanah Papua karena sudah dikotori dengan dosa-dosa penyembah berada di mata-mata air. Tuhan bilang segera serahkan. Kami berdoa serahkan semua mata-mata air dari setiap suku bangsa yang kaum marga yang ada di Papua ini punya wilayah Papua ini punya semua serahkan baru Tuhan angkat, baru Tuhan tahirkan dengan ikat pinggang kebenaran dan garam Yesua Masih Adonai darah Yesua. Baru Tuhan bilang begini, lihat sekarang aliran air kehidupannya jernih, firman Tuhan yang murni jernih, Roh Kudus yang murni jernih akan segera bekerja di atas tanah Papua, di pulau-pulau kecil besar Tuhan akan bekerja. Lalu Tuhan bawa kami ke Serui, dari Sarmi menuju Serui. Di Serui itu berhubungan dengan marga-marga ini, di sana itu ada pujian penyembahannya mereka kibarkan di sana. Mereka naikkan, mereka berseru-seru. Tetapi keseruan-seruan mereka itu, mereka naikkan pujian penyembahan dengan sombong. Baru di atas pujian penyembahan mereka itu Lucifer yang duduk, bintang kejora yang duduk. Lalu itu Lucifer, Tuhan bilang, kami berdoa minta ampun akan kesombongan orang Papua yang memuji menyembah Tuhan, tapi dengan kesombongan, dengan gaya-gaya, dengan rasa, dengan macam model Yosim dan lain-lain. Itu semua Tuhan mulai turunkan. Tuhan mulai minta ampun ada reswai, sopil darah sebelum mengampuni, dan Lucifer yang ada di atas puji-pujian itu langsung dari atas api belerang turun itu, langsung dia masuk di dia punya ubung-ubung kepala, baru kasih hancur ke bawah, dia berkeping-keping di bawah dihancurkan. Baru Tuhan bilang begini, sekarang pujian penyembahan yang murni akan segera terbit dan keluar di atas tanah Papua. Haleluya. Puji Yesus Masih Adonai. Haleluya. Lalu Tuhan bilang itu pujian penyembahan yang murni akan segera keluar. Lalu waktu kami berdoa begini, Tuhan bilang sekarang ini masalah pintu-pintu, ada sekitar 7 pintu sudah mulai terbuka. Pintu-pintu mulai terbuka. Sekarang setelah kamu sudah kerja, selesaikan itu, Tuhan bilang semua alat perkakas yang tadi sudah disucikan, dibersihkan, baik itu semua itu, sekarang bawa kembali perkakas baik Salomo dan lain-lain yang alat-alat yang dari rumah tangga baik Salomo.
semua dibawa kembali ke Sorong. Lalu nanti dari Sorong itu akan dibangun kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi waktu kami semua berdoa itu di dalam roh, semua alat perkakas dari Bayi Salomo yang rusak di dalam itu semua dibawa kembali ke Sorong. Baru Tuhan bilang begini, dengan hikmat Tuhan sendiri akan memperbaiki itu kembali. Jadi dalam berapa tahun, berapa hari Tuhan akan memperbaiki, itu menjadi PR bagi kami. Dan itu akan kami kerja sebelum tahun 2025 ini berlalu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. 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 Kalau kita lihat kembali dari firman Tuhan ini di Mazmur 24 ini, di situ dibilang, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Kalau ini sudah selesai, Yesus akan masuk kembali ke dalam Bait Salomo yang sudah tertutup. Sekarang pintu dibuka, pintu-pintu gerbang itu yang berabad-abad lamanya, pintu dibuka. Berarti Yesus akan masuk kembali ke dalam Bait Salomo untuk memperbaiki itu semua. Yeshua adalah Raja Kemuliaan, dia akan masuk kembali. Dalam bahasa Mei disebut di Yeshua Raja Kemuliaan itu adalah Kohe. Kohe itu imam besar, imam yang penuh kemuliaan, imam Elohim yang maha mulia. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Adonai, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi dia akan menggantikan kita orang Papua untuk dia akan berperang melawan kekuatan-kekuatan gelap di atas tanah Papua. Haleluya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Yahweh Yeshua Mashiach Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua itu. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, ketika kamu menaikkan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran di seluruh tanah Papua, di pulau-pulau kecil, di rawa dan di gunung, di mana-mana saja Anda melakukan pujian penyembahan, kemuliaan Tuhan akan menutupi tanah Papua. Kegerakan besar akan segera terjadi di seluruh tanah Papua. Siapakah itu dia? Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan. Adonai semesta alam, dia Raja Kemuliaan. Kalau kemuliaan itu sudah mulai menutupi, waktu kemarin waktu kami berdoa hari Minggu, kami menangis bersama dengan orang-orang Dani, marga-marga NMB, Pogoya, Honda, berdoa merendahkan diri, kami meratap di hadapan Tuhan itu. Tuhan perlihatkan itu belenggu-belenggu yang mengikat orang Dani, pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa dan Papua itu dimulai tali-tali dibakar, dilepaskan. Baru Tuhan bilang begini, kemuliaan Tuhan terbit di atas Papua, mulai terbit di atas Papua. Itu hari Minggu, tanggal 29-nya itu sampaikan itu kemuliaan Tuhan. Lalu firman Tuhan untuk pagi ini Tuhan kasih tahu firman Tuhan kembali. Jadi tadi pagi ini saja Bapak kasih tahu firman Tuhan begini. Kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Atas siapa? Atas orang-orang saleh, atas orang-orang percaya. Jadi kemuliaan Tuhan kalau sudah mulai nyata di atas tanah Papua dan dia terbit di atas kita sudah mulai menyatakan kemuliaan Tuhan itu di antara bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan itu sedang terbit di atas tanah Papua dan orang-orang salehnya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ada bersama kamu. Tidak boleh kita terlalu fanatik dengan agama-agama buatan koloni Eropa, Roma, Amerika dan lain-lain. Firman Tuhan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan itu atau kita pegang. Firman Tuhan itu renungkan dia siang dan malam. Haleluya. Saudara-saudara,
bangkit dalam pujian penyembahan doa. Doa-doa peperangan, doa-doa ratapan, doa-doa pujian penyembahan. Haleluya. Maka kita akan melihat kemuliaan semakin dia nyata, kemuliaan Tuhan akan terbit, dan Tuhan akan membuat penampakan-penampakan di atas tanah Papua. Haleluya. Dan bangsa-bangsa akan takut dan gemetar karena, dan mereka akan menyaksikan Tuhan melakukan perkara besar, dan semua nubuatan kita, firman Tuhan, semua digenapi di atas tanah Papua. Sehingga bangsa-bangsa akan takut dan gemetar. Bahkan Tuhan akan melakukan peperangan, dan Tuhan akan membalik dan menghantam musuh-musuh orang Papua, musuh-musuh kerajaan Israel, kerajaan Elohim yang ada di atas tanah Papua. Dan Tuhan akan pukul daerah-daerah mereka, negeri-negeri mereka di luar Papua sana. Baik itu dari Roma, Eropa, Amerika, Rusia, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Semua akan digoncangkan di tahun 2026. Oleh karena itu orang Papua bangkit dan berdoa, pujian dan penyembahan, hidup takut Tuhan di tanah ini. Haleluya. Siapapun engkau, kau gubernur kah, kau presiden kah, kau gubernur kah, kau di tentara kah, polisi kah, kau PEM kah, TPM kah, kau siapa, pastor kah, pendeta kah, kau master kah, teologi kah, profesor kah, kau belajar di luar apapun, pengetahuan apapun. Semua itu hanya adalah hiasan-hiasan. Tetapi mari kita bangkit, karena hanya Tuhan Yesus Masih Adonai yang akan memberikan, dia Raja semesta dan perkasa dalam peperangan. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita di tahun 2026. Salam saudara-saudara, terima kasih. Itu saja bisa kami sampaikan untuk memberkati Anda. Terima kasih Bapak, kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di antara bangsa-bangsa Israel, Bapak-bapak takar yang tersinggah di Papua, Bapak-bapak takar. Terima kasih. Kemuliaan sekali terbit Tuhan, terbit untuk selama-lamanya. Kemuliaan itu terus terbit di atas tanah Papua, tanah kami, dalam orang-orang saleh, orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.